Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sukmi Dasko Ahmad SHMH, yang saya hormati Bapak San Mustafa, Bapak Dr. Haji Jujun Ahmad Samsurijal MAP, dan seluruh anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan RI, Bapak Menteri Sosial, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Wakil Kepala DP BUMN RI, Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Kasat selaku Kasatgas Darurat Limbaga, Bapak Utusan Khusus Presiden Bapak Raffi Ahmad, Bapak Gubernur Aceh, kawan-kawan para bupati saja yang dimuliakan Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Aceh yang pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari mohon izin Bapak kami laporkan perkembangan untuk di Aceh Tamiang. Kami laporkan bahwa 12 kecamatan dengan 216 desa wilayah kami semua terimbas terkena banjir bandang, dan semuanya dalam keadaan lumpuh, baik dari pemerintahan, TNI Polri, dan perekonomian. Kami saat ini berusaha, lebih 1 bulan kami berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah kami dibantu dari BNPB, dari TNI dan Polri. Saat ini jumlah TNI ada sekitar 3.385 orang, Polri ada 877 orang yang didekaukan ke Aceh Tamiang. Semua ini bekerja dengan keras untuk menangani lumpur sampai ke desa-desa, dari ibu kota kabupaten sampai desa, karena memang inilah yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian. Kami laporkan untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang 1 minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur. Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa dibersihkan di sekitar ibu kota kabupaten. Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insya Allah ini bisa diselesaikan dalam 2 hari. Kemudian untuk tumpukan kayu di pesantren Darul Mukhlisin sudah 82% kami angkut. Sekarang ini kayu yang atau balbor yang besar-besar sudah kami singkirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat, berdasarkan dokumen kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan, jangan sampai kami pada hari kami dipanggil lagi sama APH, karena ini memang suatu bantuan kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang. Kemudian kami laporkan juga kepada bapak-bapak sekalian bahwa untuk listrik sudah menyala, alhamdulillah, dan juga signal Telkomsel. Terima kasih. Kemudian untuk sentra ekonomi juga alhamdulillah begitu kami bersihkan, sudah ada pasar-pasar kaget yang mulai berjualan, apa itu sayuran, berjualan telur dan sebagainya. Dan kami juga sudah membersihkan pasar kami, sehingga nanti apabila sudah benar-benar 100%,
para penjualnya akan dimasukkan ke pasar tersebut karena tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di depannya. Untuk arus lalu lintas dan logistik lancar dari Medan ke Banda Aceh dan sebaliknya. Walaupun masih ada banyak macet karena kondisi aspal yang mulai keropos atau berubah. Sekarang ini masalahnya adalah di desa-desa kami perlu alat berat yang banyak nih Bapak. Karena kita ada mempunyai 219 desa, semuanya sasarannya ada lumpur. Maka lumpur-lumpurnya pada kita segera selesaikan dalam waktu mungkin 1 bulan ini, mungkin alhamdulillah masyarakat bisa agak aman dalam mereka menjalani suatu kegiatan-kegiatan baik itu untuk perekonomian maupun pertanian. Atau terus saja 8.000 hektar lebih sawah kami semua tertimbun lumpur, tetapi ada petani yang nekat di atas lumpur tersebut, dia pun tetap menanam padi. Kita melihat tuh bagaimana hasilnya. Insya Allah ini kita bisa kita upayakan. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk jembatan yang paling parah itu ada 4 jembatan, yaitu mulai desa Palingkarang, Pematang Durian, Lubuk Siduk, dan satu lagi desa Pangkalan. Mohon izin Bapak Kasat, karena sekarang ini Sungai Tamiang itu sudah melebar dan dangkal. Tapi kalau mungkin jembatan yang darurat mungkin tidak mungkin kita bangun di sana, karena dengan panjang yang tidak memungkinkan untuk itu rawan. Tetapi ada satu desa yang mungkin bisa dibuatkan jembatan darurat, karena ini merupakan menjadi arus urat nadi masyarakatnya untuk bisa ke perkotaan. Kami juga sudah melaporkan ini kepada BNPB dan juga kepada Pak Dandim untuk bisa segera diusulkan untuk dipasangkan jembatan tersebut. Kemudian kami laporkan juga bahwa kami sudah nanti mengusulkan estimasi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat kami, terutama dalam sembako. Kami menghitung saat ini untuk bisa mereka mendapatkan sembako minimal 6 bulan yang dari awal ini, dari Januari sampai Juni. Kami sudah menghitung berapa ton beras yang kami siapkan, minyak goreng, telur, dan sebagainya. Karena penting sekali kita berhitung, karena saya sudah melihat kebutuhan masyarakat yang terlibat ini cukup parah sehingga kehidupan mereka memprihatinkan. Maka kami perlu menghitung, kita punya masyarakat sebanyak 313.345 jiwa. Jadi estimasi 6 bulan ke depan kami sudah minta rumusan dengan Pak Panas bagaimana per orang mendapatkan sembako ini selama 6 bulan. Nanti suratnya akan kami segera buatkan suratnya, yang mudah-mudahan ini bisa untuk dikabulkan karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Kemudian kami lakukan juga untuk kondisi rumah yang hilang di Aceh Tamiang. Ini hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah yang hilang. Jadi ini ada di beberapa kampung atau beberapa desa memang betul hilang, terutama yang di pinggir sungai. Kemudian yang rusak berat itu ada 8.509 buah. Rusak sedang ada 9.366 buah, dan rusak ringan sebanyak 15.174 buah. Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan untara dan untak, baik itu tanah yang merupakan aset pemerintah daerah, dan juga kami juga sudah menyurati beberapa perusahaan HGU. Ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai
tempat nantinya akan dibangunkan huntara atau huntar. Karena hasil perhitungan kami lebih kurang itu 15.000 huntar yang kami butuhkan untuk Jatamia. Kami sudah berkoordinasi juga dengan PTPN. Mereka sudah merealisasikan bahwa ada beberapa lokasi yang akan disiapkan untuk pembangunan huntar. Mungkin Bapak, kami laporkan, kami tidak membuat satu tempat yang luas, tapi kami langsung berkoordinasi dengan masyarakat dan juga dengan kepala desa. Kami tanyakan kira-kira yang cocoknya di mana dibangun, dan apabila di sana dibangun kita cari tempat yang aman, terutama dari banjir. Sehingga masyarakat itu kita harapkan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal yang lama, tetapi juga aman bagi dia untuk kehidupan sehari-hari di bulan hari. Maka kami melihat karena wilayah kami pada umumnya adalah HGU, maka kami sudah menyurat, jadi mohon dukungan penuh dari pimpinan untuk bisa segera melepaskan, karena ini juga memakai prosedur yang agak panjang, mungkin dengan Kementerian ATR, BPN, supaya bisa segera melepaskan. Kami juga telah meminta banyak, mungkin satu HGU paling luas sekitar 70 hektar. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga nanti di kemudian hari apabila ada dari donatur maupun dari pemerintah, terutama dari Kementerian PKP atau dari kementerian lainnya membangun huntar di tempat kami, tanah kami sudah tersedia. Karena ini merupakan harapan dari masyarakat kami. Dan kami izin wajib pimpinan menargetkan, memang kami tidak muluk-muluk. Kadang-kadang saya berpikir orang menyampaikan Aceh Tamen itu cukup berat dibanding mungkin izin Bapak Bupati yang lainnya, dibanding yang daerah lainnya. Karena ibu kota kabupaten terimbas termasuk juga desa-desanya. Kan cukup parah. Saya kadang-kadang jalan kaki, naik sepeda motor, walaupun orang tahap apa menyampaikan pada kami nggak ada masalah. Kami tetap berada di tengah masyarakat kami, dan kami tidak pernah lari, dan kami ada di tengah mereka. Dan kami siap membantu mereka dan memimpin mereka. Melihat Bapak Pimpinan, harapan kami ada demikian. Jadi kalau bisa ada jatah hidup pada mereka, karena imbasan ekonomi cukup berat. Saya kadang-kadang melihat kondisi pada siang hari dan malam saya menangis. Bersama saja Pak. Bagaimanapun juga saya dipilih oleh mereka. Tapi saya tegar. Saya pensiunan jenderal, tidak mungkin saya lari dari itu. Saya tetap tegak lurus dan saya akan atasi ini. Saya targetkan 6 bulan ya tuntas semuanya ini. Sehingga saya bisa melihat bagaimana perubahan yang akan terjadi. Demikian saya Pak Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mempertujuh selanjutnya. Terima kasih. Baik Pak Bupati Aceh Tamiang, tadi ada beberapa catatan yang sudah dicatat tadi mengenai masalah untuk 6 bulan ke depan mengenai sembako, dan yang lebih penting tadi adalah mungkin untuk hunian tetap yang akan kita bantu koordinasikan baik dengan ATR maupun pengguna HGU dan Kementerian Perumahan Rakyat dan PU. Saya rasa yang anggarannya di 2026 cukup, dan saya pikir kalau lagi sedih malam-malam jangan sendirian, Pak Bupati boleh WA Menteri Keuangan kok. Udah siap tuh. Jadi nanti kita akan berupaya bahwa bencana Sumatera ini akan kita tangani dengan penanganan skala nasional. Jadi kita makanya kumpul di sini untuk sama-sama bagaimana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.